Ajaran sesat sudah bukan hal baru di Indonesia. Di negara ini pernah beberapa kali muncul sosok yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Banyak motif yang melatar belakangi orang mengaku sebagai nabi, dari motif ekonomi, politik, bahkan gangguan jiwa. Arsip Biru akan membahas beberapa sosok orang yang mengaku sebagai nabi. Mereka menghebohkan publik Indonesia. Menurut situs berita ABC Indonesia dan dilihat dari sejarah ternyata sudah ada sekitar 600 orang di Indonesia yang mengaku mendapatkan wahyu sejak zaman penjajahan Belanda. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Jangan lupa untuk nonton video lainnya juga. Di like dan di share video-video yang ada di Arsip Biru. Lia Aminuddin atau Lia Eden mungkin yang paling dikenal. Ia juga bahkan mengklaim dirinya sebagai Nabi dan Imam Mahdi. Lahir di Jawa Timur pada 21 Agustus 1947, ia mendirikan agama Salamullah. Selain itu, ia juga mengklaim bisa meramal kapan terjadinya kiamat. Sebelum dikenal sebagai seorang pembawa ajaran sesat, ia merupakan seorang seniman. Ia pernah mengisi rubrik kerajinan tangan di TVRI yang tayang pada akhir 80-an. Pada pertengahan 90-an, ia membuat geger publik setelah mengaku bertemu malaikat Jibril dan akhirnya mengklaim dirinya menjadi seorang nabi. Dari ajarannya ini sempat membuat artis, cendekiawan dan seniman terpikat sebelum akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada 2007 silam. Pada 13 April 2021, Lia Eden meninggal dunia karena penyakit stroke. Ia kemudian dimakamkan dan dikelilingi oleh para pengikutnya yang setia. Di Jombang, ada Gus Jari bin Supardi. Pria berusia 44 tahun ini mengklaim dirinya sebagai nabi yang terakhir. Ia mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan dengan nama Nabi Isa al-Habibullah. Dari ajaran sesatnya ini, ia bahkan memiliki 100 pengikut melalui pesantren yang sebelumnya diasuhnya. Di Bandung pernah dihebohkan oleh seorang pria bernama Cecep Solihin karena ia mengaku sebagai nabi. Parahnya, di dalam ajarannya, ia menyuruh para pengikutnya untuk meminjam uang di bank tanpa harus mengembalikannya. Dan bukan itu saja, ajaran yang ia bawa tidak mengakui NKRI. Pada para pengikutnya, ia menyampaikan doktrin-doktrin untuk jihad ke Aceh. Saat ditangkap oleh pihak kepolisian, ia mengelak mengaku sebagai seorang nabi, tapi ia tidak menampik kalau hanya sebagai penyampai risalah saja. Pada bulan Juli tahun 2006 silam, berdiri sebuah aliran sesat bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Adalah Ahmad Musaddiq, seorang pria yang mengaku sebagai nabi yang mendirikan aliran ini dan mengaku membawa risalah dari Tuhan. Ia menafsirkan kitab suci dengan caranya sendiri dan tidak mewajibkan pengikutnya sholat dan puasa. Ahmad Musaddiq mengaku mendapatkan wangsit dan bertapa di Gunung Bunder, Bogor selama 40 hari 40 malam. Setelah ditangani oleh pihak yang berwajib, ia akhirnya bertobat pada November 2007. Namun pada 2016 lalu, ia kembali muncul dan membuat heboh. Ia muncul dengan organisasi dan aliran baru. Alirannya ini dinamakan dengan Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar dan kembali mengaku sebagai nabi dan rasul dari gerakan itu, dan ia pun kembali ditangani oleh pihak yang berwajib. Seorang wanita asal Maluku mengaku menjadi nabi. Ia mengaku diangkat menjadi nabi sejak usia 30 tahun. Yang lebih nekat lagi, ia juga mencetak buku alirannya sendiri dan disebarkan ke masyarakat. Isi di dalam buku itu dianggap sebagai sabdanya, dan ia berniat agar bukunya disampaikan kepada presiden dengan judul Pemimpin yang Diutus dari Indonesia Timur untuk Presiden RI 2014. Namun sebelum berhasil menyampaikan bukunya ke calon presiden, ia keburu ditangkap dan diproses secara hukum pada tahun 2012 silam.